Yo guys, ketemu lagi ya dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 10 ya bulan Juli 2023, dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua ya, mengawali hari ini untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, apalagi di keramaian guys, karena di luar sana banyak sekali virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, langsung aja ya kita melihat bagaimana update dari global crypto market cap hari ini guys. Dan bisa kita lihat di sini untuk data dari CoinMarketCap menunjukkan adanya penurunan di 0,8% ya, dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga kolega-koleganya guys. Dimana di sini kalau kita lihat ya, untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan di 1,48%. Kemudian untuk Ethereum juga turun di 1,2% guys. Kemudian kalau kita lihat di sini secara keseluruhan ya, rata-rata untuk pergerakan altcoin pun masih mengikuti pergerakan dari Bitcoin. Bahkan untuk Litecoin ini turunnya cukup tajam ya di 4,98%. Kemudian kalau kita lihat di sini rata-rata perubahannya cukup lumayan ya, antara 2-3% ya kalau kita bandingkan dari Bitcoin, karena Bitcoin juga turunnya cukup lumayan guys di 1%-an tadi ya. Dan kalau kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin ya, seperti yang terlihat dari chart Bitcoin untuk time frame daily-nya, terlihat di sini harganya masih tertahan di harga 30.000 ya, karena di 30.000 itu merupakan titik support yang cukup kuat guys. Sudah beberapa kali terretest tapi masih bisa bertahan, dan kita doakan aja semoga masih tetap bertahan ya. Meskipun kalau kita lihat di sini ya, untuk close candle-nya kemarin ini di bawah MA20 guys, dan ada kecenderungan untuk lanjut turun lagi ya, mencoba retest kemungkinan di harga sekitar 29.500 ya. Jadi buat teman-teman semua yang ingin mengambil DCA bisa tunggu di harga tersebut, atau yang lebih konservatif bisa di harga sekitar 28.000 atau 29.000 ya. Jadi kita nanti akan update lagi untuk pergerakan harga dari Bitcoin ini guys. Untuk sementara masih sideways. Dan kita langsung saja menuju ke informasi yang pertama ya, dan masih berhubungan dengan Bitcoin ya. Seperti yang dilansir dari Yuda Today, di mana sekitar 71.000 Bitcoin ini telah dibeli guys oleh whales dari Bitcoin dalam pergerakan akumulasi terbaru ini. Jadi menjelang adanya halving Bitcoin ini, tampaknya para whales ya ataupun investor besar ini sudah mulai untuk akumulasi Bitcoin lagi guys. Jadi menurut perusahaan analitik on-chain Santiment, Paus dan juga para hiu ini, khususnya untuk Bitcoin ya, telah mengumpulkan 71.000 Bitcoin lebih banyak dalam 3 minggu terakhir ini, menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi ya terhadap Bitcoin ini. Jadi per sentimen yang dilaporkan ya, sekitar 71.000 Bitcoin ditambahkan oleh alamat yang memiliki 10 hingga 10.000 Bitcoin guys. Dan meskipun pergerakan harga membosankan ya dengan Bitcoin yang terlibat dalam perdagangan sideways, para hiu dan juga paus Bitcoin tidak menunjukkan tanda-tanda perlambatan ya, bahkan dengan harga yang mulai membosankan di kisaran 30.000 hingga 31.000 dolar guys. Sejak 17 Juni, 10 hingga 10.000 alamat Bitcoin telah mengumpulkan 71.000 koin Bitcoin lagi, setara dengan 2,15 miliar dolar guys, tulis Santiment di Twitter. Pada saat penulisan ya, Bitcoin naik tipis dalam 24 jam terakhir menjadi 30.272 dolar berdasarkan data dari CoinMarketCap ya. Kemudian data dari Glassnode juga memperkuat fakta ini guys, di mana perusahaan analisis on-chain Glassnode mengamati bahwa setelah pengumuman permintaan ETF Bitcoin BlackRock pada 15 Juni kemarin, pangsa pasokan Bitcoin yang dipegang atau diperdagangkan oleh entitas Amerika Serikat ini telah mengalami peningkatan yang signifikan ya. Hal ini menandai bahwa potensi titik balik dalam kombinasi pasokan jika tren ini akan terus berlanjut guys. Bitcoin naik ya ke level tertinggi tahunannya di 31.525 dolar pada minggu lalu, setelah beberapa raksasa keuangan tradisional ya meminta persetujuan ya untuk meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa ya pada token di Amerika Serikat, yang memicu optimisme tentu saja guys. BlackRock mengajukan dokumen ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC ya pada 16 Juni untuk dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin. Bitcoin telah meningkat lebih dari 80% tahun ini guys, dengan harga awal tahun sekitar di 16.500 dolar ya, dan aset digital terbesar ini naik level tertinggi sepanjang masa ya, hampir di 69.000 dolar kemarin ya pada bulan November 2021. Aset digital terbesar ini mengakhiri kuartal terakhir ya dengan kenaikan hampir 9% pada April hingga Juni guys. Aksi harga Bitcoin setelah mencapai level tertinggi baru ya dalam 1 tahun, Bitcoin segera turun ke kisaran perdagangan yang kecil sejak mencapai 31.525 dolar guys. Mata uang kripto terbesar ini telah bergerak di kisaran 1.500 dolar. Menurut Glassnode ya, harga spot Bitcoin yang terus memantul antara
minus 50% di $34.300 dan minus 61% di level retracement $26.200 yang mengindikasikan kisaran lokal yang ditentukan guys. Harga spot Bitcoin baru-baru ini yang menemukan support kuat ya pada harga realisasi yang disesuaikan di sekitar $25.500 dan level harga ini tetap menjadi area penting ya yang menarik guys, dengan penembusan kuat di bawah pada Juni 2022 yang memulai pasar bearish yang dalam guys. Sedangkan pergerakan baru-baru ini di atas telah memicu pemulihan ke aksi harga yang menguntungkan. Selain itu guys ya, masih kita lansir dari harian You.Today, di mana di sini diinformasikan bahwa 1,1 miliar token XRP yang baru saja dibeli oleh whales dari XRP guys. Nah, ini menarik ya. Jadi mengutip data juga dari Sentiment ya, bahwa 1,1 miliar token XRP senilai sekitar $570 juta yang diakuisisi oleh para whales sejak Februari kemarin. Jadi seperti yang dilaporkan ya sebelumnya, bahwa Paus memborong 360 juta token XRP senilai $170 juta ya, dan saat harga turun 12% pada akhir Juni kemarin, Paus XRP telah diketahui menumpuk ya untuk waktu yang lama guys, yang seiring kali bertepatan dengan kenaikan harga XRP. Keadaan yang serupa mendahului rally besar untuk pasangan XRP USD pada akhir tahun 2020 ya, dianggap sebagai presiden historis guys. Demikian pula ya gelombang penimbunan untuk XRP oleh para paus-paus ini ya, bertepatan dengan kenaikan harga XRP. Pada bulan Maret, harga XRP mengalami kenaikan ke level tertinggi di $0,545 guys. Kenaikan ini terus berlanjut pada kuartal kedua 2023 karena Messari melaporkan bahwa kapitalisasi pasar XRP yang beredar naik 42,5% year to date, terutama berkat kenaikan harga pada kuartal pertama 2023 guys. Setelah penurunan pada awal Mei, harga XRP hampir kembali ke level tertinggi tahunannya yang ditetapkan pada akhir Maret di bulan Juni. Pergerakan harga pada grafik harian XRP dapat menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mungkin terjadi pada mata uang kripto terbesar ke-6 ini guys. Misalnya ya, XRP tampaknya membentuk apa yang tampak seperti formasi cup and handle guys, dan harga berkonsolidasi di antara rata-rata pergerakan hariannya. Pola cup and handle adalah pola kelanjutan bullish yang menandakan periode konsolidasi yang diikuti oleh penembusan. Pola ini menggambarkan pergerakan harga aset yang menyerupai cangkir diikuti oleh pola harga tren turun guys. Nah, ini menarik ya. Jadi pada kuartal terakhir untuk XRP Ledger mengalami aktivitas jaringan yang mengesankan guys, di mana pada tanggal 28 Mei 2023 sekitar 523.000 alamat penerima transaksi, hampir 11 kali lipat dari rata-rata harian di kuartal kedua. Ini adalah hari aktivitas alamat tertinggi kedua ya dalam sejarahnya guys. Pada saat artikel ini ditulis, XRP naik tipis ya dalam 24 jam terakhir menjadi $0,47 guys. Jadi bisa kita lihat di sini ya, bahwa selain Bitcoin yang diakumulasi oleh para whales, di sini juga XRP menjadi salah satu pilihan yang cukup potensial ya, yang diambil oleh para whales untuk akumulasi juga guys. Dan tentu saja ini mengindikasikan ya bahwa aset-aset yang diakumulasi oleh para whales ini dari pandangan mereka ya untuk beberapa bulan ataupun mungkin tahun berikutnya ya, ini akan menjadi salah satu potensi yang sangat menarik guys. Oke, kemudian ya kalau kita lihat dari harian Zcrypto guys ya, selain dua token besar tersebut, token Shiba Inu juga menjadi salah satu pilihan yang cukup menarik guys, dimana dilaporkan di sini ya bahwa gerakan monster ya ini dari Shiba Inu semakin dekat di tengah peluncuran Shibarium pada bulan Agustus. Jadi Satoshi Kusama sebagai pengembang utama anonim untuk Shiba Inu telah mengungkapkan ya visi ambisiusnya untuk menciptakan komunitas yang lebih terdesentralisasi dan tahan lama untuk token Shiba guys. Jadi dalam sebuah blog pada hari Kamis yang berjudul Hidup Shiba Inu, Kusama berbagi wawasan tentang kemajuan proyek dan menguraikan jalan yang akan ditempuh guys. Kusama memulai dengan mengakui pertanyaan awal yang memicu upaya ini guys. Apakah mungkin untuk membangun komunitas tanpa pemimpin 100% terdesentralisasi, otonom, dan juga gigih? Lebih lanjut juga ya, Kusama memperkenalkan konsep Dogi DAO yang akan mengatur berbagai aspek ekosistem Shiba Inu. Dia mengungkapkan bahwa tata kelola akan dibagi menjadi 4 segmen dengan setiap token inti dalam sistem memiliki tanggung jawab dan tata kelola masing-masing guys. Pembagian ini memastikan representasi yang setara ya dan mendukung keberlanjutan jangka panjang dari komunitas. Dalam berita yang menarik lainnya ya, pakar tersebut mengumumkan sponsor tokenship untuk Blockchain Futurist Conference yaitu ETH Toronto dan juga ETH Women yang dijadwalkan berlangsung di Toronto pada bulan Agustus, dan acara ini akan berfungsi sebagai platform untuk memamerkan proyek-proyek yang telah selesai guys, termasuk jaringan Shibarium yang sangat dinanti-nantikan guys. Jadi dengan demikian ya, mengikuti apa yang diungkapkan oleh Kusama kemarin akan sangat menarik untuk melihat bagaimana visi dari Shiba Inu ya untuk komunitas yang terdesentralisasi akan membuahkan hasil, bahkan untuk ekosistem memasuki fase implementasi yang menarik ya, menunjukkan komitmennya yang tak tergoyahkan untuk berevolusi landscape pada mata uang kripto. Ini menarik
menarik juga ya untuk mengikuti perkembangan dari Shibarium ini guys. Dan ini juga menjadi salah satu pilihan ya yang diakumulasi oleh para whales, dan terlihat para whales pun juga sudah mulai serok lagi ya untuk Shiba Inu ini guys menjelang peluncuran untuk Shibarium guys. Terlihat dari beberapa artikel yang membahas tentang perilaku dari para whales Shiba Inu yang sudah kita informasikan kemarin guys ya. Ini cukup menarik juga. Kemudian kita lanjut informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Daily Hodl, di mana di sini diinformasikan bahwa Binance ini merumahkan puluhan karyawannya guys dengan rencana untuk memangkas tenaga kerja di Amerika Serikat di tengah tekanan regulasi. Jadi masih mengikuti perkembangan dari Binance juga guys ya di sini, di mana Binance dilaporkan melakukan perampingan ya di tengah meningkatnya tekanan dari penyelidikan federal ini guys. Wall Street Journal melaporkan bahwa Binance telah memberhentikan puluhan karyawannya minggu lalu, dan beberapa di antaranya diberitahu bahwa pekerjaan mereka berlebihan, sementara yang lain diberhentikan tanpa alasan sama sekali guys. CEO dari Binance, Changpeng Zhao, juga mengatakannya bahwa ada pergantian di setiap perusahaan dan menyangkal laporan yang mengklaim bahwa pengunduran diri tersebut disebabkan oleh cara dia menangani penyelidikan yang sedang berlangsung oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, yaitu DOJ. Jadi mengutip seorang mantan karyawan Binance, laporan tersebut mengatakan bahwa ya para eksekutif Binance khawatir bahwa Departemen Kehakiman akan mengajukan tuntutan pidana ya terhadap perusahaan dan eksekutif puncaknya. Namun Zhao menolak untuk mundur, yang diyakini banyak orang di perusahaan dapat mengancam kelangsungan hidup dari perusahaan menurut sumber yang tidak disebutkan namanya guys. Karyawan tersebut ya mengatakan bahwa masalah di perusahaan sebagian berasal dari kekhawatiran bahwa DOJ mengambil tindakan hukum dan membuat upaya para eksekutif untuk menyelamatkan reputasi Binance menjadi sia-sia. Bulan lalu, dua senator Amerika Serikat dilaporkan meminta DOJ untuk menyelidiki pertukaran kripto teratas karena diduga berbohong kepada Kongres. Juga pada bulan Juni, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC menggugat Binance dan CEO-nya Changpeng Zhao karena diduga melanggar undang-undang sekuritas bersama dengan tuduhan lainnya guys. Jadi ini juga cukup menarik untuk diikuti guys perkembangan dari kasus Binance ini, karena apapun yang terjadi nanti ya terhadap Binance ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap kelanjutan dari kripto ya, karena Binance merupakan exchange terbesar di dunia guys, dan apabila terjadi sesuatu tentu saja akan bisa menggoyahkan ya dunia kripto karena akan sangat berefek sekali guys. Jadi kita akan update lagi nanti perkembangan dari Binance ini nanti gimana. Dan kita menuju ke informasi yang terakhir ya. Di sini diinformasikan bahwa Polygon ya ini memiliki CEO baru guys, di mana Presiden Ryan Wyatt telah mengundurkan diri guys. Jadi kemarin kepemimpinan tingkat C dari Polygon Labs sebagai entitas di balik blockchain EVM terbesar Polygon Matic mengalami perombakan terbesar sejak diluncurkan guys. Perubahan dalam jajaran manajemen diumumkan di tengah migrasi Polygon Matic ke visi 2.0-nya guys. Jadi menurut pengumuman resmi dari Polygon Labs, mantan Chief Legal Officer Mark Boyron dipromosikan menjadi CEO dan ia akan melapor kepada para pendiri Polygon Matic ya, katanya dalam sebuah tweet. Sebelum bergabung dengan Polygon Labs, Boyron bekerja di protokol DeFi veteran AAV. Dia juga seorang penasihat di dana investasi blockchain tahap awal varian dan anggota dewan di DeFi Education Fund. Selain itu, Rebecca Rettig ditunjuk sebagai Chief Legal Officer dan Chief Policy Officer di Polygon Labs. Seperti yang disebut oleh Yuda sebelumnya ya, Rettig menulis surat terbuka kepada otoritas Uni Eropa yang meminta mereka untuk berhenti mencoba mengatur aplikasi DeFi dengan cara yang mirip dengan layanan terpusat. Pada saat yang sama, Ryan Wyatt yang masuk dalam daftar 30 under 30 versi Forbes mengundurkan diri sebagai presiden Polygon Labs. Mulai Juli 2023, ia akan mendukung Polygon Matic sebagai penasehat. CISO Polygon yaitu Mudit Gupta juga menyebut Boyron sebagai pengacara paling degen yang pernah ia temui. Sementara VP Polygon James Hudson mengatakan bahwa Rebecca Rettig adalah salah satu pemikir hukum kripto terbaik. Generasi pemimpin baru untuk perjalanan Polygon 2.0, pendiri Polygon Matic dan juga ketua eksekutif Polygon Labs, Sandeep Nailwal, menyoroti bahwa penunjukan baru ini merupakan bagian dari kemajuan ekosistem Polygon 2.0 guys. Nah ini menarik juga ya. Kita nantikan aja nanti seperti apa ya sepak terjang dari CEO baru dari Polygon Matic ini, karena cukup menarik guys untuk diikuti, dan tentu saja pasti akan berefek untuk token dari Polygon ya, yaitu Matic guys. Ini menarik. Dan untuk hari ini sementara itu dulu guys untuk informasinya, dan seperti biasa guys kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti juga ada live, kita akan informasikan lagi ya kapan dan di mana nanti untuk live-nya, mungkin bisa di YouTube atau mungkin di TikTok ya. Nanti kita akan informasikan lagi dan kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.